Lima orang ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Bakaran Batu, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, mertua, dan dua anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Medan, Minggu pagi. Sedangkan satu anak selamat. Anak yang selamat kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit tak jauh dari kediaman mereka. Peristiwa yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga gempar. Hingga Minggu siang, ratusan warga berkerumun di sekitar lokasi yang sudah dipasang garis polisi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kejadian tersebut. Anak baru di kamar sama istri sama anaknya. Itu satu keluarga. Keluarga lah Pak, yang itu satu. Siapa mereka ditemukan di mana Pak? Dalam keadaan terkapar semua. Di dapur. Di dapur. Semuanya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Yan Prabudi di Medan, Sumatera Utara. Yan, kalau Anda mungkin sudah ada di sana, apakah Anda mendapatkan informasi terkait kronologi pembunuhan yang menyebabkan 5 orang anggota keluarga tewas, sementara 1 orang selamat? Ya, Yuda, belum ada yang mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kejadian pembunuhan ini bisa terjadi karena memang pertama kali jenazah para korban ini ditemukan oleh warga pada sekitar pukul 9 pagi tadi. Saat itu tetangga korban hendak mengajak tetangga lainnya untuk pergi berbelanja bersama, namun kemudian ketika melewati rumah korban dia melihat lampu di rumah korban ini masih menyala sehingga dia bermaksud untuk mengingatkan korban untuk mematikan lampunya karena memang hari sudah terang. Namun ketika mencoba memanggil berulang kali, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian tetangga korban ini melihat pintu samping rumah korban ini masih terbuka dan dia masuk. Namun terkejut karena melihat ada banyak darah yang berceceran di lantai. Keterangan lainnya dari tetangga yang berbeda mengatakan bahwa semalam sekitar pukul 23.30 ada tamu yang datang ke rumah korban, bertamu begitu dengan berjalan kaki. Namun tidak dilihat atau tidak diketahui secara pasti siapa tamu tersebut karena memang menurut tetangga korban ini biasa juga menerima tamu pada saat tengah malam. Namun dari pembicaraan yang terdengar adalah korban sempat mengatakan kenapa tidak menelpon terlebih dahulu kepada tamu ini. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 dini hari tadi para tetangga juga mendengar ada suara sepeda motor yang keluar dari rumah korban dengan mengebut, namun ketika dilihat sudah tidak terlihat lagi ada apa-apa. Jadi sampai sekarang memang keterangan yang bisa dihimpun baru seperti itu terkait kronologinya. Sementara sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi jenazah kelima korban sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Kemungkinan besar dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara satu orang balita anak korban yang dirawat di rumah sakit sudah dibawa ke rumah sakit pagi tadi dan kondisinya sekarang masih dalam perawatan intensif karena kondisinya juga terluka cukup parah dan dalam pengawasan pihak kepolisian. Yuda. Ya, Yan, meskipun Anda belum mendapatkan informasi resmi dari pihak keamanan, apakah Anda mendapatkan informasi terkait siapa korban ini? Ataukah memang warga sekitar mungkin Yan sudah bertanya-tanya siapa korban, kemudian apakah kehidupan ataupun profesi dia setiap hari, sehingga mungkin kita bisa meruntut kira-kira ada motif lain yang menyebabkan korban dan keluarganya tewas. Ya, jika berdasarkan keterangan kepala lingkungan di daerah setempat ini, korban diketahui bekerja di sebuah gudang dan istri korban juga dikenal aktif dalam berorganisasi PKK, termasuk salah satu kader PKK yang cukup aktif. Selama ini tidak diketahui ada pertentangan atau konflik dengan pihak lain selama ini karena memang korban dikenal baik-baik saja dan di lingkungan ini juga jarang ada terjadi pertentangan begitu Yuda. Sementara untuk pemeriksaan kepolisian tadi baru saja tadi sempat Kapolda Sumatera Utara memberikan keterangan bahwa sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari siapa yang membunuh, namun dari olah TKP dapat disimpulkan sementara ini adalah pembunuhan ini dilakukan secara terencana. Kemudian juga diperkirakan orang yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang dikenal oleh keluarga karena dia menghabisi hampir seluruh keluarga dan yang selamat juga kondisinya sekarang masih kritis. Jadi memang diperkirakan seperti itu dan juga menurut pihak polisi tidak ada barang berharga
selain sepeda motor dan juga handphone yang diambil oleh pelaku. Jadi diperkirakan memang ini pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Yuda. Yang terakhir mengenai kondisi korban selamat, apakah Ian sudah mendapatkan informasi korban kondisinya saat ini seperti apa? Apakah sudah dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten untuk menangani luka yang tadi Anda katakan cukup terbilang parah, Ian? Ya, karena memang posisinya sampai siang tadi saya masih mendapatkan informasi bahwa korban masih berada di rumah sakit yang dirujuk sejak tadi pagi karena memang kondisinya cukup parah sehingga kemungkinan untuk memindahkannya juga cukup sulit. Namun pihak kepolisian menyatakan sampai saat ini posisinya masih di ruang ICU dan juga masih dilakukan penjagaan yang cukup ketat terhadap korban ini karena korban ini memang terluka cukup parah, luka terkena benda tajam dan juga usianya juga masih sangat muda, sekitar 3-4 tahun, jadi memang masih sangat rentan juga. Baik, terima kasih Yan Prabudi melaporkan dari Medan terkait dengan pembunuhan satu keluarga yang terjadi pada Minggu tadi. Selamat bertugas kembali ya.